bagi kita sekalian. Yang terhormat para dosen penguji UKIN, PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Yolanda Niis, Guru Pendidikan Agama Katolik SDN di Bogor, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK. Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke BIS 3 tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 4 SDN di Bogor dengan tema pembelajaran Aku Pribadi yang Unik. Berikut ini video saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Luar biasa. Yes. Baik anak-anak, kita menyanyikan satu lagu. Kasih Yesus. 3. Kasih Yesus. Indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita membuka pelajaran ini dengan doa. Welmi maju memimpin kita dalam doa. Jika berdoa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi berilah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Welmi yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah semua hari ini hadir? Hadir, wahai Ibu Guru. Baik, ini hari semua hadir. Jadi sekarang kita akan mulai pelajaran tentang Aku Pribadi yang Unik. Tentang Aku Pribadi yang Unik. Anak-anak siapa yang tahu tentang unik? Unik itu artinya apa? Jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Unik itu artinya setiap orang itu memiliki keunikan yang berbeda dengan yang lain. Ya.
Contohnya seperti apa? Rambut. Contohnya seperti rambut, hidung, apa lagi? mulut, Ya, mulut. Apa lagi? Telinga. Ya, pipi. Ya, dari situ kita akan tahu tentang keunikan pribadi seseorang. Seseorang itu unik, lain, artinya lain dari yang lainnya, memiliki tubuh atau badan yang beda dengan orang lain. Contohnya seperti rambut. Pasti di dalam gelas ini anak-anak ada yang rambut air, ada yang keriting. Jadi anak-anak pasti sudah tahu siapa yang memiliki bakat untuk menyanyi. Siapa? Ya, Willy, ini Arjita, Imen, Aurelia, banyak yang memiliki bakat untuk apa? Bernyanyi. Bernyanyi. Siapa yang memiliki bakat untuk bermain musik? Angkat tangan. Ya, ada 2 orang yang memiliki bakat untuk bermain musik. Siapa yang memiliki bakat untuk menari? Ya. Ada Welly, Imer, Aurelia, ada 4 orang yang memiliki bakat untuk apa? Menari. Siapa yang memiliki bakat juga untuk menggambar? Di dalam kelas ini siapa yang bisa menggambar? Ya, semua bisa menggambar. Siapa yang memiliki bakat panjat pohon? Dia bisa memanjat pohon. Semua bisa memanjat pohon. Baik, dari situ kita bisa mengetahui kemampuan atau bakat kita masing-masing. Kita bisa mengetahui bakat atau kemampuan kita masing-masing. Ada yang bisa menari, ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa bermain bola voli, ada yang bisa membaca buku, atau ada yang bisa menari. Dari itu adalah keunikan pribadi seseorang atau keunikan yang dimiliki oleh seseorang. Dari setiap orang itu dia memiliki keunikan yang berbeda dengan yang lain. Jadi tidak sama duanya dengan orang lain. Karena masing-masing itu dia memiliki keunikan tersendiri. Jadi keunikan itu bisa berupa sifat, hobi, bakat, warna favorit atau apa? Cita-cita. Keunikan itu juga bisa berupa hobi, sifat, bakat, warna favorit atau cita-cita. Jadi pasti anak-anak tahu sifat itu seperti apa? Sifat. Contoh sifat itu seperti apa? Baik. Apa lagi? Sekolah. Tuliskan satu hal yang kamu banggakan dan dari dirimu sendiri dari hari ini. Bangga dengan diri sendiri karena memiliki keunikan dalam diri.
waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Isilah data dirimu di bawah ini dengan lengkap. Nama lengkap Wilmina Seran. Nama panggil Wilmi. Umur 11 tahun. Warna favorit orange merah. Hobi menari. Makanan favorit nasi ikan. Sifat positifku sabar dan baik hati. Cita-citaku bidan. Hal unik dariku mampu menari. 2. Tuliskan 3 kalimat yang menggambarkan dirimu berdasarkan tabel di atas. Contoh, namaku Welmi. Aku anak yang sabar dan suka menyanyi. Hal unik dariku adalah bisa membaca. 1. Pilih salah satu temanmu dan isi tabel perbandingan berikut. Nama Welmi Seran. Teman email Mare. Hobi menari. Temanku menggambar. Warna favorit orange merah. Temanku putih hitam. Cita-citaku bidan. Temanku guru. 2. Tuliskan 1 kesamaan dan 2 perbedaan antara kamu dan temanmu. Kesamaan kami hobi rambut. Perbedaan kami 1. Sifat bakat hobi. 2. Rambut hidung telinga. 3. Mengapa kamu senang berteman dengan temanmu itu? Jelaskan. Kami senang berteman karena untuk saling menolong. Aktivitas 3. Aku bisa. 1. Sebutkan 3 kemampuan yang kamu miliki. A. Bermain musik. B. Menari. C. Menyanyi. 2. Tuliskan 1 hal yang ingin kamu pelajari agar menjadi lebih baik. Menghormati teman dan saling mencintai. 3. Buatlah gambar atau poster bertuliskan aku bisa yang menunjukkan 3 kemampuan. Gunakan warna dan gambar sesuai kreativitasmu. Refleksi diri. Tuliskan 1 hal yang kamu banggakan dari dirimu sendiri hal ini. Bangga kami memiliki kemampuan untuk menari dan menyanyi. Aku bisa. Salam senyum sapa sopan santun. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 3.
Baik, tadi kita semua sudah mendengar ada berbagai macam keunikan diri seseorang atau diri sendiri. Keunikan contohnya dari keunikan sifat, bakat, karakter, dan ada juga keunikan pengalaman hidup. Keunikan fisik itu setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lain. Contohnya seperti anak kembar pun tetap memiliki keunikan yang berbeda. Jadi kita memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik, istimewa dan tidak ada duanya. Yang kedua itu keunikan kemampuan atau bakat. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuan yang unik. Kita memiliki kemampuan pikiran dan hati. Misalnya kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berkehendak, kemampuan untuk merenung, dan kemampuan untuk apa? Berdoa. Kita memiliki kemampuan juga untuk berdoa. Keunikan sifat atau karakter. Setiap orang itu pasti memiliki sifat apa? Baik. Apalagi? Ramah. Dan apa dan sabar. Setiap orang itu memiliki sifat yang baik, ramah, dan sopan. Sedangkan yang lain mungkin memiliki sifat spontan, semangat, tetapi kadang-kadang ceroboh. Kita juga dalam sifat ramah pun misalnya setiap orang masih memiliki keramahan yang khas dan unik dari diri kita masing-masing. Memiliki keunikan atau sifat yang berbeda dengan yang lain dan kita memiliki keunikan tersendiri. Keunikan pengalaman hidup. Jadi setiap orang pasti memiliki pengalaman yang unik. Pengalaman seseorang itu tidak ada yang sama persis sama dengan pengalaman orang lain. Ya, karena kita diciptakan secara unik. Jadi pengalaman kita itu pasti berbeda, tidak sama dengan teman yang lain. Kita juga lahir pada waktu yang berbeda. Atau siapa yang lahir pada waktu yang sama? Tidak toh? Ya. Kita lahir juga pada waktu yang berbeda. Kita lahir dari tempat yang berbeda. Kita juga lahir dari tempat yang berbeda, orang tua yang berbeda. Ya atau tidak? Ya, betul. Kita itu lahir dari orang tua yang berbeda, tempat yang berbeda, waktu juga yang berbeda. Manusia diciptakan Tuhan itu sebagai laki-laki dan perempuan. Manusia itu diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Jadi manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakan secara apa? Secara apa? Diciptakan berbeda baik dari segi fisik maupun psikis. Agar laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Agar laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi, saling mencintai. Karena manusia itu merupakan citra, gambar atau rupa Allah yang mulia. Dari Tuhan itu menciptakan kita laki-laki dan perempuan itu
pribadi anak-anak. Silakan tulis anak-anak. Ada yang sudah selesai? Sudah? Ini sudah. Sudah. Baik, kita akan ulang kembali. Setelah anak-anak menulis referensi di masing-masing, ibu akan memberi tugas. Anak-anak menuliskan keunikan yang dimiliki, menuliskan sebuah doa, tentang keunikan anak-anak. Minggu depan pertemuan kedua itu tentang aku dan keluargaku. Jadi pertemuan sebelum pertemuan kedua ibu akan memeriksa tugas anak-anak. Nanti anak-anak kumpulkan kepada ibu. Baik anak-anak, apa yang paling berkesan selama kegiatan pembelajaran berlangsung? Apa yang berkesan terhadap anak-anak? Anak-anak merasa apa? Merasa bahagia. Apa lagi? Merasa? Ya, merasa bahagia, merasa bangga. Adalah kesulitan yang anak-anak alami selama kegiatan pembelajaran? Ada atau tidak? Tidak. Ya, tidak ada. Tidak ada kesulitan pada saat kegiatan pembelajaran. Tidak ada kesulitan karena apa? Anak-anak selalu apa? Selalu apa? Ya, selalu fokus. Apa lagi? Selalu apa? Ya, belajar, aktif.
Tepuk semangat. Dibimbing, dung dung dung, dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Baik, terima kasih anak-anak karena sudah fokus mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, setelah pelajaran kita tutup dengan doa. Werni, maju pimpin kita dalam doa. Kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas kebaikan-Mu, maka kami semua sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Ya Tuhan, semua ini kami serahkan kepadamu dan terang-terang Bunda Maria dan bersama Kristus Tuhan kami.